Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania dengan nomor mahasiswa 19081074041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari peserta didik. Peserta didik adalah golongan masyarakat yang ingin mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran lewat jalur pendidikan yang formal maupun non-formal. Jadi, di dalam proses belajar mengajar ini, peserta didik di sini sebagai pihak yang mempunyai tujuan untuk mencapai cita-cita dengan secara optimal. Menurut Sudarwandani, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam pendidikan formal. Kenapa? Karena peserta didik masih bisa belajar tanpa adanya guru, akan tetapi seorang guru tidak akan bisa mengajar tanpa adanya kehadiran seorang peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik peserta didik. Seorang guru tentu perlu memahami dari setiap karakteristik peserta didik masing-masing. Karena apa? Karena peserta didik mempunyai karakternya masing-masing. Contohnya, ada peserta didik yang mudah dalam menerima materi, ada peserta didik yang sulit untuk menerima materi, bahkan materi tersebut perlu diulang kembali sehingga peserta didik tersebut mampu memahami atau mencerna dari penjelasan seorang guru. Dan ada juga peserta didik yang senang menghafal, sangat mudah dalam menghafal, dan ada juga peserta didik yang sangat sulit menghafal dan tidak suka menghafal pelajaran. Oleh karenanya, agar pembelajaran mencapai suatu hasil yang optimal, seorang guru perlu mengetahui dan juga mempelajari karakteristik dari peserta didik tersebut. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dibentuk oleh adanya dua faktor. Yang pertama yaitu faktor bawaan dan yang kedua yaitu adalah faktor lingkungan. Adapun faktor bawaan yaitu adalah suatu faktor yang memang sudah menjadi waris dari orang tua individu peserta didik tersebut. Faktor lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi karakteristik spiritual, psikis, dan mental dari peserta didik tersebut. Faktor lingkungan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu faktor keluarga, yang kedua faktor dari lingkungan sekolah, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor dari lingkungan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, biasanya orang tua akan memotivasi anaknya supaya anaknya itu bisa mempunyai wawasan yang lebih daripada kedua orang tuanya. Dan setelah itu, ketika si anak berada di lingkungan sekolah, anak tersebut akan mempunyai motivasi untuk menjadi juara kelas. Kemudian, anak tersebut akan mempunyai motivasi supaya kelak berguna di lingkungan masyarakat dan tidak diremehkan oleh masyarakat setempat. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, guru harus pandai-pandai menempatkan porsi keadilan terhadap peserta didiknya. Contohnya, ketika pembelajaran fisika berlangsung, seorang guru tidak perlu memaksakan peserta didiknya untuk semuanya suka terhadap pembelajaran fisika tersebut. Karena apa? Karena mungkin ada juga peserta didik yang memang sukanya di bidang musik atau di pelajaran yang lain.